Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Dwi Purwanto Official, Dwi Purwanto Official. Sebelum kita lanjut, kita opening dulu. Kali ini aku ngerekam dadakan tanpa kamera seperti biasa, tanpa perekam suara seperti biasa. Tapi kali ini aku menemukan informasi yang begitu mengerikan, yaitu beberapa tradisi mengerikan yang ada di Indonesia. Nah, ini aku baru membaca beberapa artikel dan lihat beberapa video mengerikan sekali tentang tradisi-tradisi di Indonesia. Nah, yang pertama adalah tradisi Ikipalin dari Papua. Tradisi ini adalah tradisi memotong jari tangan. Jari tangan. Nah, jadi jari tangan ini akan dipotong ketika salah seorang dari anggota keluarga meninggal dunia. Ini bermaksud adalah rasa cinta dan sayang mereka dari suku Dani di Papua ini karena kehilangan salah seorang anggota keluarga mereka. Rasa sakit dengan mengekspresikannya dengan memotong jari tangan mereka. Kalau dia punya keluarga 5 dan yang terakhir pasti jarinya nggak ada dong. Oke, next. Next adalah ritual dari suku Naulu. Suku Naulu ini dari daerah Maluku. Nah, di sini tertulis bahwasanya tradisi lain dari suku Naulu di Maluku yaitu persembahan kepala manusia karena dipercaya dapat menjaga rumah adat milik mereka. Nah, lebih sadisnya lagi bahwa tradisi ini bertujuan untuk mempersembahkan kepala manusia sebagai mas kawin. What? Ketika sang pria ingin meminang seorang istri, maksudnya tradisi ini mengorbankan orang lain, kepalanya diambil untuk menjaga rumah adat mereka atau mempersembahkan kepala manusia untuk mas kawin. Selain itu, ritual memenggal kepala orang ini merupakan ritual penandaan seorang pria sudah dewasa. Wow. Saat pria sudah dewasa, dia diharuskan untuk memakai ikat kepala merah. Tapi untuk mendapatkan ikat kepala ini mereka harus memenggal kepala seseorang. Karena bertentangan dengan hukum di Indonesia, ritual ini akhirnya dihentikan dan terakhir kali dilakukan pada tahun 2005. Bayangkan kalau ada sampai saat ini hukum adat tersebut akan masih kita temui kepala-kepala manusia yang terpenggal. Namun karena sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia bahwa tidak bolehnya membunuh, seperti apalagi memenggal kepala orang, apalagi untuk adat istiadat yang kemungkinan tidak begitu relevan lagi dengan keadaan zaman sekarang, maka ditiadakan berdasarkan hukum yang berada di Indonesia. Next, berikutnya ada kanibalisme di Papua. Nah, ada suku tertentu yang kerap melakukan perbuatan mengerikan di hutan-hutan. Dari mana itu? Terdapat di dalam hutan-hutan pedalaman. Nah, tercatat beberapa tahun lalu terdapat laporan praktik kanibalisme oleh suku Korowai di Papua. Nah, laporan ini menyebutkan seorang ayah tega memakan putrinya sendiri berusia 3 tahun. Caranya sangat sadis, yakni sang gadis kecil itu dimakan dengan digigit lehernya dan dinikmati daging dan darahnya sebagaimana orang makan tanpa berpikir rasa berdosa. Namun, ritual kanibalisme tersebut hanya dilakukan terhadap para pelanggar adat dan hukum. Ada dari mana lagi?
ada Carok dari Madura. Nah, di Madura terdapat sebuah tradisi untuk pembelaan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain yang berhubungan dengan harta, tahta, wanita. Nah, kalau kata Kiai Haji Zainuddin almarhum mengatakan 3 tak: harta, tahta, wanita, yang disebut dengan carok. Nah, pada intinya carok ini dilakukan untuk menjaga kehormatan. Dalam sejarah orang Madura, carok adalah duel 1 lawan 1 dan ada kesepakatan sebelumnya. Nah, untuk melakukan duel ini adanya persiapan, dilakukan ritual-ritual tertentu menjelang carok ini berlangsung. Jadi ini pertandingan 1 lawan 1, namun legal di dalam hukum tersebut karena sudah adanya perjanjian sebelumnya. Selanjutnya tradisi ngayau di Kalimantan. Nah, tradisi ini tak kalah mengerikan bisa ditemukan di Pulau Kalimantan, yaitu kayau atau ngayau. Ngayau adalah ritual pemenggalan kepala pihak musuh yang dianggap sebagai bagian dari upacara inisiasi untuk meningkatkan status seseorang. Menurut bahasa Dayak, kayau berarti musuh, sehingga ngayau artinya memburu kepala musuh. Kepala tersebut biasanya dikeringkan dan diawetkan untuk menjaga mereka dari malapetaka. Mengerikan. Tapi inilah tradisi yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu tradisi ngayau di Kalimantan. Selanjutnya, ritual makne dari Sulawesi. Nah, masyarakat Toraja, teman-teman pasti tahu masyarakat Toraja percaya bahwa roh leluhur tidak pernah meninggalkan keluarganya dan selalu membantu keluarganya. Nah, ritual maknene ini adalah salah satu cara untuk menghormati leluhur dengan cara menggalinya dari kubur dan mengganti pakaiannya dan mendandaninya, kemudian membawanya pulang ke rumah. Nah, ritual ini adalah kepercayaan dan bentuk penghormatan juga sebagai rasa obat kangen terhadap keluarga yang telah meninggal, sehingga mereka menggali kuburnya dan mendandaninya sehingga membawanya ke rumah. Nah, menurut kepercayaannya, konon katanya dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang di sana, nah mayat leluhur ini bisa berjalan dan datang ke rumahnya sendiri. Agak menyeramkan. Dan bagaimana kalau mayat itu datang ke rumah kamu? Wih, nggak bercanda. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Dan terima kasih atas dukungan kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.